Perang Amerika Serikat melawan Iran memasuki fase baru yang berkepanjangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu mendesak Iran untuk segera bertindak bijak dan menandatangani perjanjian damai. Sudah lebih dari seminggu, upaya para mediator diplomatik untuk membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan tidak membuahkan hasil apapun. Oleh karena itu, Trump memerintahkan para pembantunya untuk bersiap melakukan blokade laut jangka panjang terhadap Iran. Kepala Gedung Putih menilai bahwa opsi lain seperti melanjutkan pengeboman atau justru mengakhiri perang membawa risiko yang lebih besar dibandingkan hanya mempertahankan blokade. Trump berharap bahwa tekanan terhadap ekonomi Iran termasuk pembatasan ekspor minyak dari negara tersebut akan memaksa Teheran untuk menyerah dalam masalah nuklir. Sementara itu, di Teheran sendiri tampaknya mereka belum menemukan jawaban yang terpadu bagi Amerika Serikat atas tawaran mereka. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja dari Anda. Selain itu, jangan lupa berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan kepada Iran untuk segera menjadi lebih bijak dan segera menandatangani perjanjian damai. Dia menyatakan bahwa di Teheran telah terjadi keruntuhan negara dan sebaiknya mereka segera menemukan solusi. Namun bentuk tekanan yang diberikan Trump sedikit berubah. Surat kabar Wall Street Journal melaporkan dengan mengutip pejabat Amerika bahwa Donald Trump mengatakan kepada para pembantunya untuk mempersiapkan blokade laut jangka panjang terhadap Iran, guna memaksa Republik Islam tersebut untuk menyerah. Menurut para pejabat, Donald Trump memutuskan untuk terus menekan Teheran dengan cara mencekik perekonomian, terutama ekspor minyak melalui laut. Karena opsi lain, seperti melanjutkan pengeboman atau mundur dari perang, membawa risiko yang lebih besar. Selain itu, tanpa izin dari Kongres, Donald Trump sudah tidak bisa lagi melanjutkan fase aktif perang. Namun, Iran ingin mendapatkan pengakuan dari Amerika Serikat atas haknya untuk memperkaya uranium untuk tujuan yang seperti yang mereka tegaskan, bersifat damai dan sipil. Cadangan Iran sekitar 440 kg uranium yang diperkaya hingga 60%. Dan bahan ini sudah bisa digunakan untuk beberapa jenis senjata nuklir setelah diperkaya lebih lanjut. Dan pada hari Selasa, Trump yang tidak puas dengan rencana damai Teheran menulis bahwa institusi negara Iran sudah hancur dan rezimnya hanya mencari siapa yang akan ditempatkan di posisi-posisi kepemimpinan. Dalam rancangan yang disampaikan melalui perantara Pakistan, Iran menawarkan kepada Amerika Serikat untuk terlebih dahulu menyepakati gencatan senjata dan melanjutkan kembali pelayaran. Sedangkan soal program nuklir untuk sementara waktu ditunda dulu. Hal ini tidak memuaskan Washington. Dan sesuai dengan itu, mereka mengatakan bahwa tidak, kami akan terus menekan agar Iran menyerah. Pada hari Selasa, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak menganggap perang telah berakhir. Namun, Trump menulis di media sosial Truth Social bahwa pihak Iran meminta Amerika Serikat untuk mencabut blokade laut. Иранских портов. Дальше его цитата. Iran baru saja memberitahu kami bahwa mereka sedang berada dalam kondisi kolaps. Mereka ingin kami segera membuka Selat Hormuz, sementara mereka mencoba memperbaiki situasi dengan kepemimpinan mereka, yang saya yakin mereka mampu melakukannya. Pada saat yang sama, sumber-sumber senior Iran mengatakan bahwa Teheran telah menawarkan rencana perdamaian mereka kepada Amerika Serikat yang mencakup negosiasi secara bertahap. Langkah pertama seharusnya adalah negosiasi. Penghentian perang yang telah berlangsung selama 2 bulan dan pemberian jaminan bahwa Amerika Serikat tidak akan melanjutkan aksi militer di masa depan. Kemudian, para negosiator harus menyelesaikan masalah blokade laut oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan nasib Selat Hormuz, yang ingin dibuka kembali oleh Iran dengan tetap mempertahankan kendali atas pelayaran. Dan baru setelah itu, sesuai dengan rencana Teheran, barulah dapat direncanakan perundingan untuk membahas isu-isu lainnya, termasuk program nuklir. Pada saat yang sama, Iran ingin agar Amerika Serikat mengakui haknya untuk memperkaya uranium. Tapi masalah bagi Donald Trump di sini adalah syarat-syarat seperti itu mengingatkan pada perjanjian tahun 2015 yang dibuat antara Iran, Amerika Serikat, dan kekuatan dunia lainnya, di mana pengembangan nuklir Iran sangat dibatasi, tetapi tidak dihentikan sepenuhnya. Dan pada masa jabatan pertamanya, saya ingatkan, Trump secara sepihak membatalkan perjanjian nuklir itu, bukan Iran.
Sekarang, semuanya kembali mengarah ke syarat-syarat yang sama. Artinya, Trump paham bahwa jika dia setuju dengan syarat-syarat Teheran, pada kenyataannya tidak ada yang berubah. Lalu, untuk apa perang ini? Ada satu masalah lagi. Perang dengan Iran saat ini tidak populer di kalangan pemilih Amerika. Dan tekanan publik terhadap pemerintahan semakin meningkat, memaksa Gedung Putih mencari cara untuk segera mengakhiri perang. Dan menurut survei Reuters Ipsos, tingkat persetujuan terhadap Trump turun ke level terendah. Persentase responden yang menyetujui kebijakan Presiden Amerika Serikat turun menjadi 34%. Tanda-tanda baru ketegangan juga terlihat dalam hubungan antara Trump dan sekutu-sekutu Eropa. Presiden Amerika menulis di media sosial bahwa Kanselir Jerman Friedrich Merz tidak tahu apa yang dia bicarakan ketika membahas tentang Iran. Nah, di situ Trump benar-benar menyerang secara pribadi dan mulai memanipulasi. Itulah alasan saya tidak suka Trump, karena cara dia memanipulasi. Ketika dia mengatakan bahwa seolah-olah Friedrich Merz ingin Iran mendapatkan senjata nuklir, Merz tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Hal yang sama juga dikatakan Donald Trump, bahwa Paus ingin Iran mendapatkan senjata nuklir. Paus tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Jadi, semua orang yang menentang kebijakan Trump menurutnya otomatis menjadi pendukung agar Iran mendapatkan senjata nuklir. Tapi inilah yang benar-benar dikatakan oleh Merz. Dia mengatakan bahwa para pemimpin Iran memainkan permainan yang cerdas dan secara terbuka mempermalukan Amerika Serikat. Merz juga mencatat bahwa menurutnya pemerintahan Trump sama sekali tidak memiliki strategi untuk keluar dari konflik militer. Pada saat yang sama, Bank Dunia memprediksi bahwa harga energi pada tahun 2026 akhirnya akan melonjak sebesar 24%, ke tingkat tertinggi sejak dimulainya perang besar-besaran Rusia melawan Ukraina. Dalam skenario di mana sebagian besar pasokan akan kembali normal pada bulan Mei. Dan jika tidak kembali normal, situasinya akan menjadi lebih buruk lagi. Uni Emirat Arab, seperti Anda ketahui, mengumumkan pada hari Selasa bahwa mereka akan keluar dari organisasi negara-negara pengekspor minyak dan kelompok OPEC Plus mulai 1 Mei, yang menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara negara-negara Teluk Persia mengenai Iran. Adapun blokade Amerika Serikat, data pelacakan kapal menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, setidaknya 6 kapal tanker yang membawa minyak Iran terpaksa berbalik arah di laut dan kembali ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Juru bicara pemerintah Iran bagaimanapun menyatakan bahwa Teheran menggunakan koridor perdagangan utara, timur, dan barat untuk menetralkan dampak blokade tersebut. Katanya mereka memiliki jalur untuk menghindari blokade ini. Dan sebagai tambahan di akhir, sebelum perang, setiap hari ada sekitar 125 hingga 140 kapal yang melewati Selat Hormuz. Dan pada hari Selasa, tidak ada satupun kapal tanker minyak di antara kapal-kapal yang melewati selat yang membawa minyak ke pasar dunia. Dan sepertinya, kedepannya akan semakin buruk. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.